Astaga, aku bicara-bicara terus. Untung ada yang ingatkan. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Sudah ada suara ya. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, sudah ada tadi ku matikan mikrofonnya nih. Alah, lupa aku. Kawan-kawan, malam hari ini suaranya tak ada, nggak ada suara. Kok nggak ada? Sudah ada suara ya kawan-kawan ya? Aduh, kok nggak ada suara lagi? Yang bilang nggak ada suara ya? Ininya dimatikan. Ini sudah ada. Ini sudah ada belum? Ini Pak Beni. Ntar ya kawan-kawan ya. Ini sudah ada ya kawan-kawan, suaranya sudah ada ya. Udah bagus. Oke, sorry. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau sini, salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Sudah ada suara. Terima kasih kawan-kawanku semua. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kawan-kawan, bulan 3 mungkin ya, akan ada debat di Yogyakarta antara Dondi Setan dengan Gus Betik sama Inyong Manis atau siapa namanya Inyong Manis itulah ya. Siapa nama bapak itu lupa gue. Sama ada teman dia, baru setelah itu ada babak partai-partai tambahan lain. Dan di sana katanya seluruh peserta akan diakomodasi, transportasi dibiayai, tetapi hak siar mereka yang megang. Barang siapa mau menyiarkan harus bayar hak siar. Kan gitu kawan. Aneh-aneh, unik-unik saja orang itu kawan-kawan ya. Ya, saya pikir ini kok jadi bila tengah rambut ini ya. Mana rambut ini? Saya pikir itulah salah satu usaha mereka ya kawan-kawan untuk meningkatkan dunia perdebatan ini. Tetapi yang pertama sekali dulu meningkatkan dunia perdebatan ini saya tahun 2010 dan 2011. Ketika saya berhadapan dengan Moko Ginta. Sebelumnya sih sudah ada yang berhadapan dengan Moko Ginta ya. Contoh Pak Saifuddin Ibrahim dan kawan-kawan. Cuman mereka kan bertahan, tidak berani menyerang. Jadi tahun 2010 itu aku nyerang kawan. Tunjukkan satu ayat. Wah, kan ini buatnya sang debater. Jikalau ada detik di mana Bapak bisa menemukan, saya akan menjadi mualaf. Siapkan tempatnya. Wah, kan ini kawan hebat kali sang debater. Semenjak itu dunia perdebatan menjadi hingar-bingar. Hingar-bingar kawan. Ya, tapi yang dulunya orang sudah sempat gontok-gontokan maki-makian berubah menjadi beradu argumen. Ya, dan di YouTube juga dulu begitu, orang monolog-monolog, datang sang debaters diubah menjadi debat terbuka. Kan asik kawan. Ya, puji Tuhan bahwa saya selalu terdepan ya, Yamaha juga selalu terdepan, Yamaha atau Honda ya. Nah, itulah pokoknya itulah itu kan. Nah, kawan-kawan, tadi malam kalian sudah menyaksikan bagaimana saya berdebat. Sebenarnya lawan saya itu ya tidak sepadan sih. Tetapi ya sudah, karena mereka menyiapkan yang unyu-unyu, saya juga hadir. Dan kalian lihat dari malam itu saya nggak banyak bertanya, dikit-dikit aja kok. Nggak mau saya urek-urekan pertama kan, saya lihat dia mengurek-urekan pas dalam sesi bertanya, wah harus ku gibal ini, gue bilang kan. Nah, pertanyaan pertama saya kan sederhana saja. Apakah hadis itu adalah sebuah kitab suci? Dia mengatakan hadis bukan kitab suci. Ya sudah, kita nggak bisa maksa kawan. Karena perjanjian saya hanya bertanya terus. Ya, dan dia juga bertanya terus. Saya menjawab, nggak boleh disanggah jawabannya. Karena itu kan keimanan ya kawan. Dikira mereka yang duluan membuat itu. Jadi aku jelaskan, loh, karena aku duluan membuat seperti itu udah lama. Aku buat aturan debat seperti itu, aku bilang. Bahkan kalau mau ya 30 menit kau bertanya terus menerus sama aku bilang. Ya, akhirnya disepakatilah ini hamba Allah, hamba ini. Putar video secara uturut, di situ kamu cuma mengandalkan laptop. Ini si hamba bilang ketika saya berdebat dengan Moko Ginta. Berarti dia tidak ada di ruangan itu kawan. Aku dengan Moko Ginta sama-sama bawa 2 laptop. Udah. Laptopku yang pertama itu ke layar. Cuman aku buat dekat-dekat. 2 gini ya. Kenapa dekat-dekat?
Karena layarnya dekat sekali. Si Moko Ginta layarnya jauh. Jadi laptopnya ditaruh di kursi sana satu. Satu di muka dia. Ya kan kawan-kawan ya. Saya langsung 2 saja. Yang satu tadinya saya pakai Skype live. Dulu kan Skype udah hebat kawan. Gagah perkasa. Skype itu bisa 25 orang live. Ya kan. Entah gimana ceritanya. Waktu itu kan baru ada AHA itu yang udah mati. Itu kalau nggak salah udah mati ya. Nah setelah AHA itu ada saya buat live. Tapi entah kemana trouble. Jadi laptop saya buat hanya pemberitaan Facebook. Nah, kan gitu kawan. Dan itu semua orang tahu. Karena setiap apa yang terjadi saya buat di Facebook. Langsung Facebookan saya situ kawan. Ya. Namun di situ pun saya harus menampilkan ayat-ayat di layar. Maka saya gunakan laptop yang satu lagi kan ya. Itu nggak masalah. Karena tidak ada larangan bawa laptop. Moko Ginta juga laptopnya 2 kok. Ya. Tetapi di situ saya berhasil mengkanvaskan Moko Ginta. Sehingga sampai dia mati sekarang. Jadi bangke. Jadi dimakan cacing. Udah berapa tahun dia mati. Kalau sudah jadi tulang-tulang. Tulang-tulangnya itu akan mati penasaran. Sebab dia belum bisa membuktikan ucapan besar dia. Bahwa di dalam surah 61 ayat 6. Mengenai kedatangan Ahmad. Itu terdapat dalam Injil. Kan Nabi Isa ucapannya di Injil. Saya tantang dia kawan. Dulu waktu di Facebook saya bilang. Sampai kau mati. Dengar ucapan saya pas ya. Sampai kau mati. Kau dikubur. Dimakan cacing. Jadi tulang belulang. Dibiarkan ribuan tahun jadi minyak bumi. Kemudian kau bangkit. Kau masuk ke neraka. Ketemu kau dengan Big Boss. Kau tanyakan kepala kau digetak. Kau bilang. Tak ada itu goblok. Pernah saya bilang sama Moko Ginta begitu. Saya nggak mau bohong-bohong. Apa buktinya? Ketika saya katakan itu dari dulu. Apakah dia ada membantah? Tidak. Ketika dia mau menyogok saya dulu saya bilang. Ayo ikut saya. 70-30 naik jadi 60-40. Apakah dia membantah? Tidak. Karena itu diucapkan dia kawan. Setelah itu kami berpelukan ala Teletubbies. Teletubbies berpelukan. Sesudah itu diajaknya aku makan. Sorry lah Pak. Bilang aku lagi ada kegiatan ya. Diajaknya makan bareng-bareng panitia. Aku waktu itu nggak usah lah Pak. Aku bilangnya. Memang kita nggak tahu lah ya kawan. Kita sebenarnya nggak curiga. Kalau kalian nggak percaya Pak Ismail itu masih hidup belum ya? Masih hidup nggak ya? Jadi dulu panitianya udah tua-tua kawan. Ada Pak Ismail, itu juga pendebat. Akhirnya kami ketemu situ. Dia dari Padang, Sumbar. Kalau ketemu panitia, Pak apa namanya? Orang kita Jawa dia. Pak apa namanya itu? Pokoknya rumahnya aku masih tahu lah. Di jalan Ahmad Dahlan Ujung sebelum jalan Nangka. Ada dulu situ Amik. Sebelum Amik itu ada gang masuk situlah. Rumah pertama lah dia. Rumahnya itu besar juga, mewah juga ya. Dia banyak jati-jati, mungkin dia pengusaha jati atau apa ya. Pak siapa namanya itu. Jadi kawan, kalau mereka berani nggak usah dipotong dong. Waktu ada sekelompok hewan masuk itu menggonggong-gonggong. Itu langsung mereka potong. Waktu itu kan sempat ku-upload. Datang panitia ke rumah kawan. Mohon dihapus. Ngeri kawan, ngeri. Aku bilang loh. Kita kan sama-sama punya hak paten, aku bilang. Iya, tetapi harus ada izin dari kami. Khusus yang menggonggong itu kawan. Akhirnya aku hapus. Dan video itu sudah hilang. Memang saya dapat hanya sepenggal. Karena waktu itu anggota saya ketakutan. Ditinggalkannya kamera itu kan. Jadi dimatikannya, tinggalkannya. Cuman dapat sedikit. Waktu dia bilang, aku tahu rumahmu di mana. Halal darahmu. Gini-gini segala macam. Naik jadi ke depan kan. Itu dipotong. Panitia kan ada juga bawa kamera video, tapi setelah saya lihat mereka potong yang itu, yang marah-marah itu kawan. Saya nggak ngerti kenapa dipotong, harusnya dibiarkan saja kawan. Setelah itu ya kalian tahulah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Itulah masa suram yang saya hadapi ya kawan-kawannya. Tapi kalau kami sesama pendebat sih salaman, rangkulan, tapi sebelum berpisah saya katakan sama Moko Ginta, sampai mati Bapak tidak akan mampu menjawab pertanyaan saya. Percayalah saya bilang. Oh hebat kawan. Sampai sekarang siapa berani menjawab itu? Nggak ada. Sudah saya floorkan di JCC. Sudah saya floorkan di SDM.
sudah saya florkan di RIM, sudah saya florkan di MDM, itu kan channel-channel muslim. Bahkan si Zuma pun tidak akan mampu menjawab. Apa kata si Zuma? Ya memang sulit untuk dibuktikan, kata dia. Mau kemana kami cari kitabnya? Ya sudahlah, kalau nggak ada ya jangan bengok-bengok gitu loh. Bok ya sopan sedikit lah sama abangmu. Kan kita abangan ya. Di adean misalnya. Nah, oh kita sebenarnya adean karena saya Protestan. Katolik yang abangan kawan. Ya. Jadi kawan-kawan, itulah yang saya alami waktu saya debat di Pekanbaru. Dan semua orang tahu kok saya diancam mati situ. Setelah diancam mati saya ketik, sempat lagi saya mengetik dia sambil jalan kan. Aku udah jiper juga ya, dadak dikdukder juga kan. Aku ketik gini, kuenter, kuenter. Hop, sudah mulai marah sekelompok hewan. Hop, hop. Sudah kawan. Maka banyaklah netizen mulai memaki-maki. Kuka, 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 kuka. Habis itu saya lihat dia makin dekat, makin dekat. Wah, sekitar kalau nggak salah aku 3 meter lagi lah dia itu. Oh, diam kau, gue bilang. Semua manusia akan mati, hanya cara dan waktunya berbeda. Nggak usah ancam-ancam aku, gue bilang. Wah, mulai jiper juga dia kulihat. Aku kan gini-gini juga, aku kan jiper pertama kan. Udah dekat kawan, udah dekat. Begitu dekat, harus ku apa pitonggamnya harus kupatahkan dulu, gue bilang kan. Akhirnya datang keluar ketua panitia moderator samping saya tegas juga. Ayo keluar katanya, disuruh dia keluar, dibantu juga. Ini resmi. Ini forum terhormat, ini resmi. Sudah undangan ada, begini begono. Akhirnya diseret ada keamanannya, polisi itu ditarik dia keluar. Di luar sudah banyak kawannya berkumpul kawan. Aku bilang inilah trik Simoko Ginta ketika dia sudah mulai tak bisa menjawab. Orang ini udah bersiap kan. Sampai di luar, wah bawa bendera orang, ngeri juga ini pikirku kan. Aku slow. Kulihat dulu orang ini. Jadi Moko Ginta bicara aku gini-gini aja. Karena orang tuh masih di luar kawan. Begitu kulihat orang itu pergi, ku gibal lagi Moko Ginta kawan. Itulah dia terkaing-kaing. Sampai mati Bapak tidak akan bisa menjawab ulang. Surah 61 ayat 6. Buktikan. Kalau bisa Bapak jawab. Detik di mana Bapak membuktikan saya menjadi mu'alaf. Selalu jawaban saya kawan. Oh ada. Ini katanya. Oh sampai jatuh air minumnya kawan. Kulihat kan. Ya begitulah kawan. Kita bisa apa? Oke, kita kembali ke pembicaraan kita hari ini. Ulasan dengan ISDN. Jadi kawan-kawan, kemarin saya tanya begitu. Apakah hadis itu kitab suci? Dia menjawab itu bukan kitab suci. Tahu nggak kalian jawabannya itu apa yang membuat dia pening kawan? Karena akhirnya saya bilang, kenapa kau beriman kepada sesuatu yang nggak suci? Iman itu hanya kepada yang suci. Kalau kau akui itu tidak kitab suci, ya kan? Saya bilang kan. Kenapa di dalamnya ada firman Tuhan? Mana lebih dahulu hadis atau Al-Quran? Dia bilang lebih dahulu datang hadis. Al-Quran, sorry. Dan uniknya dia bilang Al-Quran ini disempurnakan oleh Nabi. Jadi aku heran lihat orang ini kawan. Memang isi kepalanya kotoran. Masa firman Tuhan disempurnakan manusia? Seolah-olah manusia lebih tinggi dari Tuhan kawan. Kan unik kawan ya. Oh memang kebiasaan orang ini begitu. Tunggu dulu kawan, ku ambil dulu kabel data. Ada video mau aku tunjukkan sama kalian ya. Tunggu ya kawan-kawannya. Ada sebuah video mau aku tunjukkan sama kalian. Bagaimana mereka ini menyaingi Tuhan. Aduh. Memang mereka ini lebih dari Tuhan kok. Makanya mereka bisa ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, engkau tak bisa begini, tak bisa begitu. Semua mereka atur tentang Tuhan. Dibuat Tuhan itu seolah-olah anggota dia, anggota geng. Lihat ya. Video ini sengaja saya ambil dari TikTok. Dan ini sering kita lihat kawan. Kalau di tempat kami dulu hiburan tidak ada, inilah hiburan kami. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Mana dia? Mana dia tadi?
Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke air yang tenang. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Kawan-kawan, sebelum saya putarkan video ini kawan, saya mau beri kesaksian. Ada seorang rentenir di daerah Yogyakarta. Dia rentenir, penjudi, pemabuk. Waktu itu saya pernah berkhotbah mengajarkan tentang dan saya katakan waktu itu, "Hei rentenir, berhentilah kau." Begitu dan begitu saya jelaskannya. Tahu kalian apa yang terjadi kawan? Menurut kesaksian dia kepada saya dan kepada kawan-kawannya di Yogyakarta, kebetulan kawan-kawannya Yogyakarta, kawanku ada satu. Gara-gara pengajaran saya itulah dia berhenti jadi rentenir kawan. Puji Tuhan. Puji Tuhan saya bilang kawan. Orang Batak kan terkenal dengan rentenir kawan. Dimanapun orang Batak ini, hebat dia kawan. Bisa beradaptasi. Di Kendal itu kawan ada seorang orang Batak. Cerita situ ada bapak angkat saya. Waktu dia datang ke situ miskin sekali. Tidur di terminal. Setelah itu entah bagaimana ceritanya jadi rentenir dia. Dia paling kaya sekarang di Beleri kawannya. Kampung istri saya itu. Jadi begitu kawannya. Jadi enggak selalu pengajaran saya ini sia-sia, enggak. Dan dia sudah akui kok sama kawannya. Kalau enggak gara-gara Alairu Yohanes Tagalung itu kata dia kan. Enggak berhenti aku jadi rentenir katanya. Berhenti dia jadi rentenir kawannya. Orang Yogyakarta. Oke, aku share dulu ya. Ini sangat menarik kawan. Menarik sekali. Kalian bisa lihat bagaimana manusia-manusia ini. Ya memang manusia kan berupaya menyamai Tuhan. Nah ini kok salah. Wali Songo, satukan tanah Sumatera, tanah Pulau Jawa. Allahu Akbar. Korannya sudah kosong, apunya kita masukkan, Mbak. Tapi penonton saya bantu dengan doa ya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Abu nak, abu bang, abu bang, abu ya bang ya, abu ya, abu bang. Abu semuanya, mari langsung kita jadikan. Minta tolong penonton saya yang agamanya Islam, minta tolong apa nak? Bismillah dalam hati sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Abu saya tarik. Nah, kawan-kawan saya nggak usah melanjutkan video itu karena kuliah ini orang-orang goblok nih. Apa yang mau saya jelaskan kepada kalian? Ya kalimat kun fayakun itu kawan. Si bapak yang goblok ini mengira kun fayakun itu ucapan manusia. Sehingga ketika dia bilang kun fayakun jadi maka jadilah. Sudah jelas-jelas itu ucapan Tuhan, firman Tuhan kawan. Apabila Tuhan berkehendak. Kan ada itu yang penciptaan Adam, penciptaan Isa seperti penciptaan Adam kan ya kan. Kun fayakun jadi maka jadilah. Itu kan ucapan Tuhan kawan. Si bapak yang goblok ini merasa dia adalah Tuhan. Sehingga dia bisa berkata kun fayakun, jadilah kau debu jadi uang. Kan begitu kawan. Gak habis pikir aku isi kepala orang ini apa gitu kawan ya.
Dan itu sering kali kita lihat mereka bisa mengatur Tuhannya itu satu, aduh sudahlah. Tuhan tidak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Tuhan tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tuhan tidak bisa begini, tidak melihat. Tuhan tidak menghirup udara. Tuhan tidak berbicara, tidak mendengar. Semua lah kawan. Kalau salah satu bisa, maka sama dengan makhluknya kan ya. Kan unik kawan. Ya kan? Jadi apa lagi Tuhan itu ya? Menurut mereka ini aku nggak ngerti lah. Tuhan pun kalau orang Batak bilang dipalea-lea. Dipalea-lea itu artinya dihina-hina. Kan menghina Tuhan dia tuh kawan. Seolah-olah dia Tuhan katanya kun fayakun jadi maka jadilah katanya. Sebenarnya orang ini nggak ngerti aku. Apakah Tuhan itu seperti tukang sulap maka dia mempraktekkan kun fayakun jadilah katanya. Saya nggak ngerti kawan. Apakah kita orang Muslim bisa mengucapkan kalimat kun fayakun itu kawan? Seenak udelnya. Dia seolah-olah berfirman dan dari debu jadilah uang. Gitu kawan. Ini nggak ngerti aku. Tapi andai kata saya yang membuat itu tadi kawan. Oh percaya kalian, saya akan dicarilah. Untung saya tidak seorang pesulap seperti dia ini. Memang dia cari makan. Tetapi jangan seperti itu kali lah kawan-kawan ya. Nah kita kembali ke yang tadi itu. Kemudian yang terjadi lagi kawan apa? Dia mengatakan bahwa Nabi lah yang menyempurnakannya. Inilah kawan. Maka saya katakan juga kepada dia, kamu ingat tak peristiwa Isra Mi'raj? Ya, nanti tanggal hari Senin ya dirayakan. Nanti betul kata kawan pas Isra Mi'raj kita akan mengadakan sebuah diskusi beramai-ramai nanti ya. Mudah-mudahan channel-channel Kristen mau. Ya kita serukan aja, mari kita terbang ke bulan, ke luar angkasa. Bahwa Nabi Muhammad lah harusnya dicatatkan di dalam buku pelajaran manusia yang pertama keluar angkasa adalah Nabi Muhammad. Ini kan tidak Neil Armstrong, Edwin Aldrin kan ya, dengan mendarat dengan selamat. Si selamat kemana-mana dibawa kawan. Ada orang Indonesia lah, salah satu orang yang pertama sekali keluar angkasa ya. Neil Armstrong, Edwin Aldrin mendarat dengan selamat. Jadi bertiga orang itu ke bulan. Apapun penemuan manusia nanti ke Mars misalnya. Mendaratlah Sergio entah apalah, baru George entah apalah, mendarat di Mars dengan selamat. Si selamat ini ikut terus kawan, hebat kali dia. Kemanapun orang pergi si selamat ada. Aduh. Kawan, tahu nggak kalian apa yang terjadi uniknya kawan? Uniknya begini kawan. Kan saya tanya, mana lebih dahulu Al-Quran atau hadis? Dia bilang Al-Quran. Saya bilang enggak, harusnya hadis. Karena kan hadis bercerita. Ini loh si kisah turunnya. Artinya di hadis itu lebih dulu ada ayat itu. Kemudian ayat itu diambil, dikumpul-kumpul, jadilah Al-Quran. Ditulis mereka. Kan begitu. Dia bilang Al-Quran lebih dahulu. Oke. Jikalau Al-Quran lebih dahulu. Mengapa di dalam hadis terdapat peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan Nabi Muhammad berbicara langsung kepada Allah SWT. Dan firman Allah ada kepada Nabi Muhammad. Apakah peristiwa itu belakangan datang? Kan tidak kawan. Karena peristiwa itu terdapat di dalam Al-Quran. Lantas mengapa hilang kalimat itu dari Al-Quran? Kalau memang Al-Quran datang lebih dahulu. Paham maksudnya? Itu penting loh. Itu kan firman Allah langsung. Tetapi justru terdapat di hadis yang datang belakangan. Berarti dia benar bahwa Nabi Muhammad menyempurnakan Allah SWT. Kan itu katanya, firman Allah. Paham kalian ya maksud saya? Inilah blunder-blunder yang mereka yang mereka lakukan. Ini dia bilang putar debat tadi malam Ruth, jangan ngalor ngidul. Loh, kan sudah ada debatnya itu. Jadi kawan-kawan, debat tadi malam itu ada yang kurang ya. Ketika panitia nggak tahu aku kebijakannya apa. Setelah debat, maka ditutup. Siaran tidak ada lagi. Penonton yang bertanya itu, mereka rekod. Dikirim rekornya sama aku. Rekordernya sudah saya putarkan ya. Kalian bisa tonton. Itu belum kalian tonton kemarin. Di mana dia selalu menuntut bahwa kitab suci itu tidak boleh ada kontradiksi. Jadi saya bilang, jikalau demikian ya buku Togel itu, erek-erek itu ada nggak kontradiksi? Kan tidak ada itu kawan. Berarti itu buku kitab suci kau lah aku bilang. Atau buku telepon itu, ada nggak kontradiksi? Kan tidak ada. Berarti itulah kitab suci kau, aku bilang. Nggak mau dia. aduh kawan. Ya begitulah kawan.
Aku buka dulu link biar kita diskusi karena kalian kan juga menonton video itu banyak yang kalian ambil kalian tulis biar kita bahas ya. Mana lagi nih ya? Menteri Agama pun sekarang kena kritisi ya gara-gara toa. Jadi banyak sekali kawan kita ini hidup hanya sibuk ngurus agamanya. Sementara orang Rusia dengan Ukraina sudah menembakkan rudal. Bagaimana kalau ditembakkan rudal ya? Kayak kita lucu juga masih sibuk ngurus agama, kopar kafir, kopar kafir. Nggak sempat lah kita menangkap rudal itu, terpaksa kita tangkap gini kawan. Sebenarnya orang Indonesia itu unik kawan, ditembakkan rudal selo dia. Bisa rudalnya melenceng ke sana. Hebat kawan. Dibakar menyan kan. Oke, sudah banyak yang masuk. Sinaga. Halo Anggia, silakan mikrofonnya dihidupkan. Silakan, selamat malam. Salam sejahtera, Abang. Siap, terima kasih. Horas. Jadi, Horas. Tadi aku nonton videonya setengah jam lebih. Kulihat, aduh, kenapa kalau bisa dibilang benci-benci tapi rindu, begitu masuk Abang di situ, ku dengar. Waduh, udah lama ku tunggu-tunggu. Si Rudi Johannes ini katanya, udah nggak nama Sihol. Itu jadi, tapi anti klimaks sih tadi malam debat itu. Kenapa? Nggak tahu apa terlalu singkat. Jadi belum sempat terbongkarkan. Tambah lagi, memang ada beberapa kawan-kawan yang kulihat pengen menginterupsi, tapi kan nggak perlu lah harusnya. Ikutin aja lah kalau aku sih. Terutama teman-teman yang ini loh. Mungkin pendengar juga ada. Kalau kayak aku pun belum ada channel, nggak akan masuk aku ke room mereka untuk ini bang, bikin ribut. Karena nggak bisa nanti kita counter, nggak ada recordingnya. Kalau abang kan dikasih, abang bisa react nanti, bisa dikupat. Tapi kalau nggak ada, jadi bahan bulian. Ipa-oto nanti kita sama orang itu. Malah orang-orang ini kan nggak cerdik, tapi licik, otak kotor. Jadi hal-hal yang kita bicarakan di rumah mereka itu bisa tahu lah, bibir-bibir licin kan kayak gitunya semua. Hal-hal apa yang kita bicarakan diputar balikkan. Cuman karena abang punya channel, abang punya rekamannya, bisa nanti dikomentarin lagi. Nah kalau kita yang nggak punya channel, mungkin aku sama kawan-kawan yang lain dalam room ini lah ya, kayaknya nggak usah deh, nggak usah cari-cari masalah. Aku bilang mending tidak usah masuk, kita tunggu aja teman-teman lain. Sekarang kan udah banyaknya yang punya channel. Kalau memang mau masuk punya channel, biar bisa recording kayak Bang Rudi gitu loh. Biar nggak ini. Endingnya tadi malam tersinggung lah mungkin orang itu kalau disejajarkan kitab sucinya sama buku ere-ere. Iya kan? Karena nggak ada di sana kontradiksi. Ya, sepakatilah itu jadi kitab sucimu, karena di ere-ere itu nggak ada kontradiksi. Iya kan? Yeah. Segitu sulitnya orang belajar kitab suci, tapi kalau untuk ere-ere jutaan orang nggak perlu diajarin, pintar semua baca ere-ere. Jadikanlah itu kitab suci kalian. Biar apa? Biar tambah banyak kotoran di kepala kalian. Itu mungkin itu bang, sama mungkin yang terakhir agak kaget aku, ternyata si kakak dari Weleri. Kami sekarang tinggal di sekitar Weleri tuh. Bah, berarti kenal lah dirimu yang ceritakan tadi tuh. Makanya kaget aku, bah. Ayah be dongan nama murah jogi, aku bilang. Iya kenal aku, bang. Bapak angkatku kan Marga Siombing. Iya. Kenal Marga Siombing. Ada bapak angkatku situ Marga Siombing. Supir truk itu. Oke, terus? Ya iya, udah. terus? Waktu aku menikah dia lah waliku waktu situ kan. Jadi kami menikahnya di gereja Nasaret itu loh, Pak Jesaya. Oh lo, Botomai. Itu dia. Betul. Oh, tahu. Jadi toke kan orang dia Batak bang, situ, jadi toke. Yang kaya situ kan orang Batak itu kan. Banyak sini BPR halak kita semua bang, rentenir semua. Oke. Itulah, kami tinggal di sini. Nanti kalau ada waktu kita reuni, kalau ke Jawa bang, maaf. Siap, kalau ke Weleri jumpa kita ya. Siap, mulai bang dah. Oke, terima kasih Sinaga. Mak jauh juga orang Batak sampai ke Weleri ya, tinggal di sana.
Itu terheran-heran, terkejut, terheran-heran aku kawannya. Ceritalah orang itu kan, ya waktu itu mereka datang ke sana katanya kan, dan di sana dia tinggal di terminal. Aduh, untung nggak dia ya. Sempat beliau kini aku ceritai gimana ya. Maaf lah ya, aku nggak tahu. Penting ada cerita, aku nggak tahu siapa namanya. Dulu dia tinggal di terminal, jaga-jaga WC terminal kan ya. Sekarang dia udah kaya sekali ya, gara-gara rentenir itu. Dan di rumahnya itu sering mereka potong anjing kan ya. Nggak ada tetangga yang marah. Orang dia kaya sekali, siapa yang berani marah, ya kan? Nah, itulah apa ya. Dan kami menikah di gereja Nazaret ya, ngeri ya Nazaret. Tapi aku belum pernah ke Nazaret. Apa GK gereja apa namanya? Kristen Nazaret nih, sekolah tinggi teologinya ada itu ya di Yogyakarta. Aku juga sudah pergi ke sekolah tinggi teologinya itu, dosennya banyak. Waktu itu ada bule ya, kami ke rumah bule itu ya kan, main ya kawan-kawan. Dan ya Pak Yesaya namanya, Pak Pendeta, Pak Gembalanya itu, Pak Pendetanya itu. Rumahnya itu di apa namanya? Ada pasar, pasar Uleri kan ada yang mau ke ring road, dia yang belok kiri. Nah belok kiri itu terus sebelum jembatan di kak mana gereja ini aku bilangnya. Pokoknya dari ring road juga dekat lah, dari pasar itu juga dekat. Kalau ke sana aku tahu tapi nama daerahnya lupa aku. Ya. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Makanya dia bilang tadi isilah dengan erek-erek biar kepala kalian isinya kotoran semua. Halo, ikut belajar. Selamat malam. Silakan ikut belajar. Ya, selamat malam Bang. Tuhan Yesus memberkati Abang selalu. Kemarin kita mau naik kitab suci ya. Ya. Kemarin saya dapat 2 itu saya catat. Ya. Saudara kita yang seberang ini kan selalu mengimani kitab yang ada sebelumnya. Namun saya lihat di kehidupan sehari-hari dia tidak menjalankan apa perintah kitab yang sebelumnya itu. Jadi ibaratnya matilah itu, ibaratnya mati hanya berbicara tapi tidak menjalankannya. Kemudian yang kedua, kitab suci lagi itunya yang ada, tapi kitab sucinya yang telah ada itu tidak hidup karena haruslah dibantu dengan kitab yang lain. Nah, itu namanya bukan kitab suci. Cuman yang jadi pertanyaan untuk Abang yang saya ini kan selalu mengenai kitab suci. Kenapa enggak pelaku yang ada di dalam kitab suci itu? Sebagai contoh, di dalam kitab suci Bibel dikatakan Tuhan Yesus adalah pelaku utamanya. Sedangkan yang di kitab yang lain, Mr. M, dia nggak hidup, dia nggak suci. Jadi pertanyaan saya, bikinlah sekali ibaratnya pelaku yang suci gitu. Kalau suci kan ibaratnya bersih tanpa dosa. Dia adalah awal dan akhir. Dialah akan datang lagi menghakimi. Kan kalau yang satu udah biar kata abang sering udah makan jadi minyak bumi, bahkan nggak suci lah. Tapi itulah diimani orang ini kan ngeri. Kalau suci itu ya bersih tanpa dosa, tanpa sedikit pun bersih, biar itunya lah bersih apa katanya tanpa noda lah. Jadi itu aja bangnya. Coba sesekali abang pelaku yang suci gitu ibaratnya, jangan kitab suci. Kitab suci kan ibaratnya bisa dimakan rayap lah. Nah, kalau firman itulah firman yang suci, selalu hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih Bang, Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih ikut belajar ya. Orang itu kawan sulit membedakan suci. Arti suci aja mereka nggak tahu, pendosa pun jadi suci bagi mereka. Orang yang pernah berdosa itu nggak suci kawan. Yang suci itu contoh, kalau di kita kan Yesus, Elia ya sama Henok ya. Kalau mereka tidak, orang yang pernah berdosa tapi diampuni jadi suci katanya. Lucu kawan. Aduh. Aku ngeri-ngeri aja melihat orang ini ya. Maka yang pernah berdosa itu dosanya diampuni. Yang suci
Kalah sama yang pernah berdosa ini. Kan unik-unik saja orangnya. Yang suci justru tidak memegang kunci surga. Kan aneh-aneh. Yang suci tidak bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Sementara yang pernah berdosa bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Jalannya bagaimana? Ini yang perlu aku pertanyakan sama mereka. Mereka nggak mengerti arti suci-sucinya apa. Ya. Nah, kawan-kawan, kalau mereka ini kebingungan sekarang kawan, hadis itu kitab suci atau bukan? Mereka mengatakan bukan. Tega sekali mereka mengatakan itu bukan kitab suci kawan. Kalau saya buku ini bukan kitab suci, maka saya tidak beriman kepadanya ini. Buku apapun itu, karangan Profesor Doktor Hantu Belau. Hantu belaunya 3 dibuat. Hantu belau sekali. Karena dia tidak saya imani, itu bukan kitab suci bagi saya. Tetapi kalau Bible itu kawan, itulah kitab suci. Saya imani karena suci. Gak mungkin saya mengimani yang gak suci. Sesudah itu benar kata si ikut belajar. Alkitab itu firman yang hidup. Apapun kau tanya hidup dia kawan. Bisa menjawab ke sana kemari semua pertanyaan bisa. Tapi jangan kayak si tolol yang di TikTok. Dibilangnya, apakah Alkitab bisa menjawab codingnya komputer? Memang tolol lah kawan ini mikirku. Ya kan? Coba kalian lihat. Pernah nggak aku sekali memakai buku profesor doktor atau pastor atau uskup atau eporus atau pendeta untuk menjawab pertanyaan mereka? Nggak pernah kawan. Karena buku mereka bagiku nggak suci. Bagiku suci itu adalah kitab suci. Bible itu kitab suci kawan. Jadi aku nggak mau memakai yang nggak suci untuk ku bawakan dalam imanku ya kawan. Kalau mereka suka kawan yang nggak suci itu dibawa. Belum lagi kalian dengar tafsir syanu itu memang kitab suci enggak. Tetapi mereka beriman kawan nggak bisa keluar dari situ. Seolah-olah yang menulis itu adalah nabi atau Tuhan. Tuh, kawan, kalau sesuatu itu bernilai benar kawannya dalam iman ya, jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. Beda lagi itu nanti dibilangnya, oh itu udah benar gini. Jadi itu Tuhan. Enggak. Dalam iman ini kawan, kalau sesuatu ucapan orang, itu tidak bisa dibantah atau tidak bisa diuraikan atau apalah namanya. Tidak bisa menyimpang dari situ. Itu Tuhan. Ibnu Katsir itu hampir sama dengan Tuhan menurutku. Mana ada orang yang bisa keluar dari tafsirnya? Nggak ada kawan. Oh itu kesepakatan kaulah itu. Memang kalian tidak bisa membuka isi kepala kalian kan enggak kawan. Oke ini Pak Garang enggak pakai baju dia kawan. Nampak apanya? Tatonya 2 di depan dada. Nampak wajah enggak apa-apa Pak Garang? Coba angkat jempol. Oke, enggak apa-apa katanya aku tampilkan. Halo, selamat malam Pak Garang. Jangan nampak tato 2 di dada itu ya. Malam. Nanti ada yang nafsu. Digini-gini kan nanti. Malam lah. Malam. Ini baru coba-coba ini lah, baru masuk ini sekali ini lah. Tapi nonton terus ini. Ya, udah bisa kan? Udah bisa ini, baru bisa ini. Udah berapa kali kita coba baru masuk ini. Siap. Makanya. Harus lah, ini dari Jogja ini lah. Dari Jogja, berarti kenal lah kawanku itu ya? Ya, apa kenalan lah? Marga siapa? Yang pemain musik dia. Pemain musik. Iya. Sekarang banyak sih pemain musik lah ya. Pemain seruling atau apa itu? Marga apa ya? Hombing atau Manulang itu ya? Kalau Johar Marbun kenal ya? Penyanyi? Enggak, pengusaha komputer. Udah miliuner itu sekarang. Katanya di Kalasan itu dekat Prambanan ada warung tua. Sering orang tuh nongkrong di sana. Marga apa? Kalau yang di Kalasan marga Minggora punya warung. Iya kan? Di situlah orang tuh sering nyanyi. Kemarin waktu video call kami, orang tuh lagi di warung tua itu. Johar Marbun. Kenal lah Johar Marbun. Gak kenal ya? Ini dulu tinggal di Jogja. Aku iya dari tahun 1994 kalau nggak salah aku sampai 2004. 10 tahun juga lah. Oh iya 10. Di tahunan ini kalau saya tahu, tahunan. Tahunan? Di mana tahunan? Makam Pahlawan ini loh, Jogja Kota. Oh, nah aku di Universitas Ahmad Dahlan itulah depannya itu, Jalan Kapas. Oh iya benar. Makanya nah, dalam pramuka lagi. Kenapa?
Dekat stadion kan? Ya, stadion Mandala Krida. Ya seberang jalannya lah kau ini posisinya nih. Ya, nah kalau habis itu kami pindahlah kampusnya ke Jalan Pramuka itu. Kan Iya. Jalan Kapas itu Ahmad Dahlannya dulu IKIP. Pindah ke Jalan Pramuka. Oke lah, mantap lah. Oke, Leku ya. Ini juga si Selamat Rudi malam. nih. Ini juga si Rudi nih. Nama Rudi juga. Iya. Berarti rusak di dalam. Marga Le. Naik baho. Oke lah ya. Terima kasih Le. Selamat Berarti malam. kalau gini kan usia kita kan nggak jauh beda lah ya. Karena orang tua kita berarti sama-sama penggemar Rudi Hartono kan. Iyalah, bisa jadilah. Aku 48 Ya oke lah, nih. ini baru coba-coba inilah ya. Aku baru masuk Siap, nih sekarang. terima kasih Leku. Ya, Terima kasih. terima kasih. Yo. Wah, dari Yogyakarta ternyata kawan. Siapa nama lainnya? Biasanya langsung kalau dia nonton di WA-nya aku kayak kemarin kan. Ntar ya. Siapa nah? Oke lah sudah. Kalau Yogyakarta kawan 10 tahun aku suka aku di sana kawannya. Kenapa aku suka? Ya memang Yogyakarta itu asik kawannya. Aku ingat sekali kawan ketika aku di di Yogyakarta itu kawannya. Aku apa namanya itu makan daging babi. Dulu ada di bundaran UGM itu ya. Ke arah ini Panti Rapi kan ke arah Sarjito lah. Situ ada warung babi tiap malam kawan. Disitulah nongkrong. Sesudah itu di sampingnya warung Padang, tenda-tenda itu kan. Santai aja kawan. Dan ketika aku makan itu orang jilbab-jilbab masuk juga. Aku tanya sampai yang punya warung bilang, "Mbak ini haram loh," katanya. "Nggak apa-apa," katanya. "Kami sering untuk obat." Untuk obat apa aku nggak tahu. Sudah itu pindah aku ke jalan Sangaji, AM Sangaji ya. Di depan SMK itu ada situ jual sengsu, oseng-oseng asu. Itu terkenal sekali kawan, ramai sekali situ. Pakai jamu, habis itu ada jamunya. Setiap kuliah orang di situ kan jilbab-jilbab juga. Jadi aku tanya, "Mas," ku bilang, "orang ini apa enggak haram?" "Ah, udahlah Mas, jangan tanya-tanya haram di sini," katanya. Disikat, sikat kabeh katanya kan. Baru di belakang Melia Purwosani ada masuk pasar itu dikit ya. Di situ jualan nasi goreng pakai babi. Itu banyak aku tahu. Baru depan UKDW kayak belok kiri itu Ucok lah itu namanya warung si Litongan ya. Itu yang paling tua juga itu ya. Baru di apa lagi? Di pas di depan Galeria Simpang 4 itu warung Cina. Itu juga babinya digantung kawan. Aku makan di situ selalu aja orang di depan Bethesda itu ya, di Pasar Keranggan. Sampai aku di Pasar Keranggan, cerita lah yang punya warung, orang Jawa. Tapi depan dia masak sasang. Gak tahu aku apakah dia hanya menjaga atau enggak. Ku tanya, "Mas, dapat babinya dari mana?" "Oh, dari apa?" katanya. Aduh, apa namanya? Mampus lah aku nih. Mau ke arah ke Kebumen itu kalau dari Jogja keluar ya. Apalah namanya? Pokoknya daerah situlah Sleman kok saya. "Oh, dari sana," katanya. Oh. "Apa enggak marah orang pas ditutup?" Jangan salah. Orang itu pergi berhaji dari melihara babi itu katanya. Dijual itu katanya. Masa iya? Mahal itu banyak yang cari katanya kan. Oh, dan di pasar ada dijual kawan khusus. Dan pernah kami waktu itu mau tahun baru, kami beli dari sana, kami upahkan masakannya ke tempat Sucok itu bisa kawan. Ya. Jadi aku pikir, wah enaknya di Jogja itu gitu kawan. Gak ada kayak kopar kapir, sibuk kali kan. Kayak tempat kami ini Pekanbaru dulu pernah, tapi sekarang udah gak gitu kali lagi ya. Jadi enak di Yogyakarta itu kawan ya. Dan di Malioboro pun ada lagi. Padahal itu cuma di Malioboro agak malam lah ya kalau sudah tutup semua. Tapi Malioboro kan gak pernah tidur. Ya, itulah kenanganku di Yogyakarta kawannya. Sang pencari Mesyak. Halo bro, silakan mikrofonnya dihidupkan. Halo, selamat malam. Ya. Suaraku kedengaran lah. Kedengaran, baik dan Halo. benar. Oke. Ya, masalah kemarin itu mereka selalu bahasnya itu kontradiksi ya. Iya. Nah, padahal di kitabnya mereka sesungguhnya ada
kontradiksi itu ada, Le. Itu. Banyak Dan lagi. itu pernah diperdebat. Itu pernah diperdebat oleh Apara Le, namanya Ade. Itu Ada. Oh, ya. memperdebatkan dengan Zuma. Itu kalau nggak salah seingat saya itu di surat 3 ayat 91 dengan surat 37 ayat 117. Nah, itu mengatakan bahwa kalau misalnya satu itu kepada Allah, bagaimana dengan surat 37 ayat 117 itu kepada siapa? Dan kami memberikan persembahan kepada siapa itu. Nah, itu kan saling berkontradiksi itu loh. Nah, kalau misalnya surat 3 itu kepada Allah, bagaimana dengan surat 37 itu apakah bisa dinyatakan kepada Allah juga itu. Nah, itu sampai si Zuma itu sampai kebingungan dari sisi keimanannya. Nah, bahkan ada salah satu surah lagi yaitu di At-Taubah. Di At-Taubah ayat yang ke-16 di situ dikatakan Allah tidak mengetahui. Nah, di kalimat terakhirnya Allah maha mengetahui. Nah, ini kan sudah ada keanehan di mana dinyatakan bahwa sedangkan Allah belum mengetahui, tapi di kalimat terakhirnya Allah maha tahu. Nah, ini yang benar yang mana? Itu satu ayat itu. Itu satu ayat aja sudah berkontradiksi gitu. Nah, sebenarnya saya ingin tahu penjelasan dari mereka ini dari sisi kitabnya itu bagaimana dengan At-Taubah ini, yaitu di ayat yang ke-16 di situ dikatakan sedangkan Allah belum mengetahui, tapi di kalimat terakhirnya Allah mau mengetahui. Nah, ini kan suatu kontradiksi dalam satu ayat gitu loh. Sedangkan di Bible sendiri ya namanya aja yang nulis kan puluhan orang. Ya nggak ada masalahnya sama sekali. Tapi esensi di dalam Bible itu merujuk kepada siapa? Kepada Mesias gitu loh. Tidak ada yang berhubungan yang namanya kontradiksi gitu. Namanya aja sudut pandang yang penulis, apa salahnya gitu kan gitu. Nah, sedangkan di kitabnya mereka itu yang nulis satu orang. Nah, sedangkan di satu orang misalnya ada kontradiksi, apakah itu bisa dinyatakan bahwa orang tersebut itu salah informasi? Saya nggak tahu. Ya, di situ kan kami kan nggak tahu gitu. Dan menurut kalian gimana itu? Sedangkan puluhan orang mencatat meskipun ada kontradiksi-kontradiksinya, tapi esensinya itu mempunyai benang merahnya. Apakah itu bermasalah juga? Memang dari kontradiksi emang ada bermasalah, tapi benang merahnya itu loh, bermasalah enggak? Alur ceritanya itu kan enggak itu. Jadi itu perbedaan Bible dengan kitabnya mereka itu beda jauh gitu. Apalagi yang menulis puluhan orang gitu. Sedangkan mereka satu orang, tapi di sisi lain paralelnya itu tidak ada gitu loh. Belum lagi yang namanya penciptaan juga. Mana yang benar? 6 hari atau 8 hari? Atau 7 hari? Mana yang benar? Nah, jadi itu kalau dari saya. Makasih. Oke, terima kasih sang pencari. Jadi kawan-kawan, kenapa kemarin saya menjawabnya seperti itu kepada mereka? Karena saya nggak mau kalau saya jawab, wah di kitab sucimu banyak kontradiksi juga, begini begono. Kalau saya jawab, saya yakin nggak mampu dia menjawab, kawan. Sudahlah. Ya, bahkan kata si sang pencari Zoom aja ketetar-ketetir. Pasti jawabannya nanti
ngaco sana sini dan khotbah, ya kan? Si Juma kan itu. Kalau nggak bisa jawab khotbah dia kawan. Makanya saya ingin memblok mereka agar mereka tidak lagi bertanya tentang itu. Ya kalau kau anggap syarat kitab suci tidak kontradiksi, maka buku erek-erek itulah kitab suci juga bagimu karena tidak ada kontradiksi. Kan begitu kawannya. Sama ketika mereka dulu betapa gobloknya senang kali. Wow, Nabi kami number one, ya kan gitu kan. Nomor 1 katanya. Orang yang terkemuka. Oke, kita bilang. Oke, tolong buka nomor 38 siapa? Dibuka Hitler. Jadi biar orang yang tidak lagi memakai gaya-gaya seperti itu, aku bilang, Hitler itu apanya keterkenalan dia? Kan sadis, aku bilang. Terus kok bangga kau, aku bilang, apakah nomor 1 itu lebih sadis dari nomor 38? Kan gitu lah kawan. Kecuali jejerannya itu orang-orang suci semua. Oke, kita bangga. Ini tidak ada orang sadis di situ kawan. Bangga dia. Semenjak itu nggak mau lagi orang itu mengatakan gitu ya. Hanya orang yang tolol yang masih belum pernah mendengar aku bicara. Pasti mau sekali-sekali kulihatkan yang unyu-unyu. Anak-anak gitu. Misalnya kulihat Facebook orang. Ih lucu kali aku bilang kan. Tapi aku tahu ini masih unyu-unyu. Baru dia jawab lagi. Zaman dulu ingat kan. Teori Big Bang. Betul sesuai sains katanya. Itu Tuhan kami yang membuat katanya. Hei bung. Teori Big Bang itu teori ateis ku bilang. Berarti dunia ini tercipta dengan sendirinya, bukan diciptakan Tuhan, ku bilang. Semenjak itu kawan, tidak ada lagi sampai sekarang kalian lihat teori Big Bang, teori Big Bang. Kalau dulu kan senang kali orang itu. Teori Big Bang di Facebook kan zaman 2008. Sampai bosan orang tuh mengetik pegal-pegal. Setelah dibilang itu teori ateis, berarti dunia tidak diciptakan, tetapi terjadi dengan sendirinya. Diam lagi sekarang. Ya begitu juga kawan. Untuk membungkam orang itu begitu, nggak perlu kita jelaskan. Kitabmu ada perbedaan, kelamaan. Slow saya, potong saja langsung urat nadinya. Oh ya, nggak kontradiksi. Ya, buku erek-erek togel itu nggak ada kontradiksi. Kalau ada bisa kau temukan kontradiksi, sebutkanlah. Nggak ada kontradiksi, peminatnya banyak. Dan tidak pernah kelahi lagi. Dan mereka satu sekte lagi, sekte togel. Itulah hebatnya buku erek-erek ini kawan. Dia tidak membuat permusuhan, saling menyayangi orang itu kawan. Nomor berapa? Coba lu rumuskan, saling menyayangi mereka. Saling berdiskusi. Tidak ada saling bermusuhan. Tidak ada ajaran kebencian di buku erek-erek itu. Nggak ada kawan. Pernah nggak kalian lihat pencinta pencinta buku erek-erek Clay? Nggak ada itu. Karena selisih paham orang itu tentang tafsir. Mimpi mereka. Nggak ada kawan berkelahi. Mimpiku apa? Dipatok ular. Lihat lu 32 kan dia yang bilang yang paling top kan. Orang gila 87. Aku hanya tahu 2 itu. Habis itu apa lagi nggak tahu. Karena itu dulu sering diucapkan orang kan. Kawan-kawanku SMA juga. Jadi itulah kawan. Hebatnya buku togel. Kenapa itu nggak dijadikan kitab suci saja? Tak ada kontradiksi. Orang-orang penganutnya pun yang mengimani itu pun tak ada kelai-kelai. Dan dari berbagai suku bangsa. Buku erek-erek lah kitab yang bisa mempersatukan manusia dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, berbagai latar belakang. Kenapa enggak itu di kitab suci kan gitu. Kalau itu kucapkan, percayalah kalian tidurnya enggak nyenyak itu kawan. Akan berpikir dia, besok enggak akan ada lagi yang bicara kontradiksi, percaya kalian kawan. Siapa yang buku erek-erek itulah, coba lihat ada enggak kontradiksi. Imani saja itu bilang, itulah kitab suci mau bilang. Setengah mati dia kawan. Tapi waktu saya tanya jawab itu kawan, masuklah kemarin ada orang Kristen. Saya mau menambahi Bang Rudi bahwa penulis Markus dan Lukas itu begini. Dia nggak ngerti cara berdebat kawan. Ya, kalau aku jelaskan itu akan panjang lebar ke sana kemari. Cukup aku bilang mereka dapat ilham dari Tuhan. Selesai kawan. Apa yang mau dia serang lagi nggak ada. Ayatnya ini. Ilham dari Bapa di sorga. Ilham dari Tuhan. Perintah menuliskan ada. Gitu berdebat kawan. Karena debatnya sistemnya bagaimana? Sistemnya aku bertanya saja. Dia menjawab saja. Dia bertanya saja. Aku menjawab saja. Tidak seperti sistem-sistem yang lain. Dia bertanya. Ketika bertanya dia mengulas. Kan itu yang dikembangkan Graham Wallop. Setelah aku lihat ini gak kondusif. Aku bilang kau bertanya saja. Aku menjawab saja. Kan selesai. Nah, kalau tugasmu bertanya saja, jangan ketika kau membahas agamamu, kau singgung-singgung agama, tidak bisa, nggak fair. Aturannya begitu.
Maka kalian lihat kemarin, ada nggak dia membahas kekristenan di dalam jawabannya? Nggak ada. Ada nggak aku membahas keislaman dalam jawabannya? Nggak ada. Kecuali aku memandang sesuatu dari sudut pandang Kristen, itu nggak masalah ya. Dia juga memandang dari sudut pandang Islam, itu juga nggak masalah kawannya. Begitu tekniknya. Jangan pala kau kembang-kembang, oh begini, begini, alah. Gak sempat kau menyerang dia kawan. Dan jangan kasih celah ya. Makanya aku bilang itu sudah benar. Nanti kalian tonton ya video kedua. Dia mungkin mau uji nyali ya, gak apa-apalah. Dan itu tekniknya kawan. Sama dengan di pengadilan. Yang tidak ditanya jangan jawab katanya. Kan itu kawan. Aku pernah kena marah ya waktu sidang kode etik di Propam itu kan. Ditanya, keinginan hatiku kan menjelaskan. Ya. Aku jelaskanlah, tapi memang kuliah agak melebar. Langsung diingatkan. Pak Rudi, maaf. Saudara Rudi. Yang tidak ditanya jangan kamu jelaskan. Katanya. Itu masalah lain. Katanya. Oh iya ya. Teringat aku kawan. Kukira ini kami sedang di pengadilan membahas orang ini. Rupanya lain. Oke, sang murid. Halo sang murid, selamat malam. Hidupkan mikrofonnya sang murid. Malam Pak. Malam, silakan. Itu tadi video tadi yang ya emang begitu. Saya dulu pun punya bacaan begitu. Kalau misalkan video yang merubah abu jadi uang itu. Ya. Oh ya, lanjut. Kita mau mengerjakan sesuatu gitu. Kalau kita kurang percaya diri, ya kita berdoanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun, jadi maka terjadilah. Itu doa buat kita percaya diri. Itu dulu saya begitu. Yeah. Mungkin kalau di Kristen itu Tuhan kehendakmu lah yang jadi, mungkin kayak gitu kali ya. Oh, beda. Kalau itu kan kita meminta kehendak Tuhan yang jadi. Kalau orang itu kan enggak, ucapan dia yang menjadi. Iya, ucapan kita yang jadi. Lucu juga. Kalau dipikir-pikir lucu juga, tapi ya emang begitu. Itu doa buat kita percaya diri. Itu dulu saya ingat begitu. Pak coba buka Yohanes 6:15. Sebentar Bu, sebentar ya. Yohanes 6:15, sabar. Yohanes 6 ayatnya yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, saya tadi baca dan merenungkan. Yesus itu dia udah raja dari sananya. Mau diangkat pula jadi raja. Dipaksa juga ya nggak bakalan mau lah. Makanya menyingkir pergi. Ya, misalkan aja Pak Rudi ada yang ajak debat. Kalau Pak Rudi menang diangkat jadi debater. Ya emang Pak Rudi dari sananya debater ya. Jadi nggak bakalan mau diangkat-angkat ya. Udah itu aja Pak. Oke, terima kasih Bu. Nah, ayat ini juga semakin mempertegas kawan. Bahwa seorang gembala tidaklah bisa masuk ranah politik. Ya. Kenapa aku bilang tidak bisa masuk ranah politik? Karena Yesus itu kan diangkat jadi raja. Raja itu kan jabatan politis lah. Kenapa? Saya bilang jabatan politis karena dia menjadi seorang pemimpin. Pemimpin dalam segala hal, maupun perlawanan, maupun politik, ekonomi, segala macam. Kalau udah jadi raja ya, kawan-kawannya memerintah. Yesus menolak kawannya. Menolak itu. Tapi kalau zaman sekarang, banyak pendeta-pendeta itu masuk ke dalam ranah politik. Contohnya apa? Mereka menjadi caleg, menang, jadi anggota dewan. Setelah jadi anggota dewan, segala jenis kejahatan dicicipi. Kan banyak gitu kawannya. Oknum-oknum lah kita bilang. Biar agak-agak nyentrik dikit ya. Yesus menolak itu kawan. Ya karena bagian-bagian ini bisa mempengaruhi orang untuk ini ya kawan-kawan ya. Nah, dan yang dibilang ibu itu tadi, kalau kita kan Tuhan jadilah kehendakmu. Kita kan meminta Tuhan menjadikan kehendaknya. Kalau mereka kan tidak, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kan orang itu yang mengucapkan kawan. Aduh, nggak ngerti aku lihat orang ini.
Udah menyamakan diri lah. Halo Obat Nyamuk, selamat malam. Selamat malam, Loy. Malam, silakan. Ya, untuk perdebatan atau saya anggap itu bukan perdebatan lah semalam tuh. Perbincangan aja, jangan santai. Karena situ abang kurang menekan hingga apa namanya memberikan kesempatan mereka juga menjelaskan. Iya. Tapi masalahnya mereka menjelaskan ya apa namanya ya terlalu naif lah. Di sisi lain mereka membela, tidak mau mengakui ada kontradiksi kitab suci mereka, tapi mereka memaksakan kitab suci kita yang berkontradiksi. Pada dasarnya dari awal saja cerita di dalam kitab suci mereka itu sudah sangat kontradiksi, ya, cerita bagaimana pimpinan mereka yang mohon maaf ya, kurang pengetahuannya lah intinya itu. Katanya tidak bisa membaca tulis. Tapi kalau dianalisa lebih jauh, kok masa tidak bisa baca tulis gitu? Karena Allah mereka, Allah SWT memberikan wahyunya kepada nabi-nabi sebelumnya adalah semuanya orang-orang berilmu, bisa menulis, bisa membaca, ya. Itu salah satu, itu sudah jadi kontradiksi. Baru kedua, katanya di zaman itu mereka kitab sucinya disalin di tulang, ya, kulit. Tapi kalau lihat mereka menceritakan bahwa pimpinan mereka ini pada zaman itu sudah maju sebagai pedagang yang makmur, ya. Baru nikah dengan seorang istri yang pengusaha, pedagang lah. Intinya berarti sudah makmur, bisa menggunakan kertas tulis lah pada zaman itu. Beliaunya sudah bisa membeli atau mengadakan kertas untuk menulis firman-firman yang diberikan Jibril kepada Nabi. Nah, itu saya sudah kontradiksi bagi ini dalam kronologis atau keadaan masa itu. Jadi jangan mereka mencari-cari ke kitab suci kita, menyatakan itu kontradiksi, padahal di dalam diri mereka harus pahami, harus belajar lagi itu, mengerti dulu dengan logika mereka. Jangan memaksakan pikiran mereka atau kontradiksi mereka ke kitab suci kita, tapi dalam kitab suci mereka hanya menganggap tidak ada kontradiksi. Kira-kira demikian saja dulu untuk sementara. Oke, terima kasih Obat Nyamuk. Benar kawan-kawannya, makanya saya sebenarnya sih malas juga membicarakan kontradiksi. Dulu waktu orang memperdebatkan antara Samuel dengan raja-raja ya, atau Tawarik dengan apa gitu ya, raja-raja atau berapa itu ya, Tawarik ya, mengenai pasukan berkuda. Di Samuel tertulis begini, di Tawarik tertulis begini. Itu udah saya jelaskan ya. Contoh kereta kuda saya bilang. Kereta kuda yang isinya seorang pemanah, ada yang dinaiki 2 orang kawan. Satu jokinya, satu lagi pemanahnya. Nah, dari satu sudut menjelaskan 1 tentara kuda. Sudut lain menjelaskan 2 karena di atasnya 2 orang. Tapi yang satu melihat satu kesatuan. Kuda, kereta sama orangnya, meskipun 10 orang di situ dianggap 1. Tapi yang satu menganggap itu dihitung 1 persatu. Demikian juga ketika bawa kereta pasukan. Kan ada kereta itu yang di dalamnya ada orang. Di kereta kuda lah atau jenderalnya lah di dalam. Ya, dia melihat kereta kuda atau orang-orang lah. Tidaknya 1 kesatuan, tapi ternyata dalam ada 10 orang. Nah, kan begitu kawan. Jadi aku bilang itu bukan kontradiksi. Tetapi kalau dibilang itu berbeda, betul ada perbedaan.
sudut pandang, aku bilangnya. Jadi aku pun tidak mengatakan bahwa Bible itu tidak ada sejenis kontradiksi. Bukan saya bilang, tidak pernah saya katakan begitu. Saya bilang perbedaan namanya. Jadi kalau tidak ada perbedaan, ya sudah ngapain ada dua penulis, satu saja saya bilang kan. Satu saja. Samuel dengan Tawarik itu satu aja, nggak usah ada dua, kan begitu ya. Mereka nggak paham itu kawan. Ya. Dan sebentar ya kawan-kawannya, aku dapat berita ini tanggal berapa ini kawannya? 24 Februari sekarang. Oh 24 baru. Kita melihat sebuah berita dulu kawan-kawannya. Barusan dikirim. Hari ini. MKC terdakwa penista agama dituntut 10 tahun bui. Ciamis. Ngeri kawan ya. Terdakwa kasus dugaan penistaan agama MKC dituntut 10 tahun penjara. Jaksa menilai sesuai dengan perbuatan MKC. Ketua tim JPU Syahnan Tanjung membacakan langsung tuntutan tersebut, menyebut ini ya kawan-kawan. Kalian baca lah ya. Diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI tahun 46 tentang peraturan hukum pidana Junto 64 1 KUHP dalam dakwaan primer menjatuhkan pidana penjara MKC selama 10 tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, ujur Syahnan. Jadi kawan-kawan, ini sudah ada dituntut dia. Tinggal keputusannya nanti sidang-sidang terakhir ya. Dibacakanlah finalnya berapa. Inilah yang saya katakan kawan. Kalau ada masalah seperti ini, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Jangan kalian jadikan MKC kelinci percobaan. Ya, saya sudah ingatkan sama pengacaranya dari dulu-dulu. Yang kalian permainkan adalah kalian membuat dia jadi kelinci percobaan. Ingat apa kata mereka, wah kemungkinan MKC bebas. Terakhir itu aku lihat Risuli Lubis juga mengatakan demikian. Kemungkinan besar MKC bebas, gini. Di persidangan orang itu tidak bisa menjawab. Ini gak ada dipikirkan lagi seperti itu kawan. Bedakan orang Kristen dengan mereka kawan. Kalau orang Kristen ya Waloni bilang apa? Orang Kristen memaafkan saya. Orang Kristen menolong saya, mencucikan baju saya, memberi makan saya. Sementara MKC, umat lain memukuli saya, memberi saya kotoran. Dari situ harusnya orang ini sudah paham. Tidak usah lagi kau berharap-harap kau ada begini. Alkitab itu kitab suci dari Tuhan. Di tempat kepengadilan pun terdapat ketidakadilan. Hati-hatilah kawan, aduh. Kalau sudah seperti itu kasusnya, harusnya yang kalian ajari. Pak MKC merendahkan diri. Ya, saya minta maaf karena sudah mencederai banyak orang, perasaan banyak orang begini. Pasti persidangan tidak kalian lihat apa kata si Yaya Waloni. Ya Pak Hakim, saya salah. Enggak ada dilawannya, dibantahnya satu pun pernyataan hakim atau jaksa. Ya memang begitu. Ya memang begitu katanya. 5 bulan dia kawan, sudah selesai. Sementara kalian mau berusaha membebaskan dia malah 10 tahun. Oke lah nanti pahit-pahitnya 2 tahun atau 3 tahun. Gak bisa 5 bulan kawan. Kan pahit. Padahal hukuman pasal yang dikenakan ya memang berbeda. Yang tahun 1946 itu tidak kena sama Yaya Waloni. Dia hanya undang-undang ITE itu ya kawan-kawannya. Ya begitulah kawan. Kalian harus paham kita tinggal di mana. Kita bukan tinggal di Amerika. Atau di Belanda, kita tinggal di Indonesia yang mana negara hukum, tetapi ya masih ada istilahnya pengaruh-pengaruh. Ya, kau sakiti aku juga bagian dari situ, gitulah kira-kira ya kawan-kawannya. Jadi harapan saya kepada kalian kawan, sudahlah. Sekarang apa? Hasil daripada uji coba kalian, percobaan-percobaan kalian, MKC menderita. Setelah ini akan dipindahkan ke LP, Lembaga Pemasyarakatan kawan. Kalian tahu, selamat datangnya juga ada. Aku sudah ingatkan berkali-kali. Ya kan? Tapi apa boleh buat? Bibirku keluh. Sudah keluh, kering. Mengingatkan kalian. Sekarang Paul Zhang apa? Cuci tangan. Isi kepala Paul Zhang kotoran. Mana ada? Mana Amnesty Internasionalnya? Nggak ada. Mana yang dibilangnya begini, begona, begini. Nggak ada, nol. Kalian saja masih mau dibodoh-bodohi di Paul Zhang. Saya katakan, ingatkan, jangan mau dibodohi lagi. Maaf ini, memang kalian dibodohi kok. Rame-rame di Paul Zhang cerita ngalor ngidul seolah hebat, pakar semua. Kuliah tolol semua pun merasa pakar. Dia nggak tahu yang dihadapinya di mana. Dia berdiri di posisi mana, dia nggak tahu.
Seolah-olah orang ini MKC sedang disidang di Amerika. Kalau saya dulu sudah saya katakan, sudahlah menyerah saja. Biar kau cepat keluar, berangkat ke luar negeri, tinggal di luar negeri, jadi warga negara orang asing, baru kau gibal dari sana, kipas. Ini nggak mau kawan. Sok-sokan. Ya sudahlah, mungkin itu pilihan hidup dia dan dia sudah berjalan di jalan Tuhan. Misalnya kita bilang, dia 10 tahun, kalau Tuhan menginginkan dia hidup, dia pasti hidup. Mau bagaimanapun dibuat orang mau mematikan dia, tidak akan mati-mati dia kawan. Ya, aku percaya itu kawan. Kok badanku mulai nggak enak ya? Apa yang terjadinya? Nah itu yang harus kalian pahami kawan ya. Sekarang udah 10 tahun tuntutan. Apalagi yang mau kalian bilang? Gak ada lagi yang bisa kalian anggarkan, kalian andalkan. Siapa mau kalian andalkan lagi? Ini malah pengacaranya itu dibawa ahli 100 biji pun kalian bawa ahli, tidak ada guna. Gak ada. Nah ini kawan, kalian lihatlah. Orang sudah selesai sidang, MKC masih sidang terus. Karena banyak sekali saksi ahli yang dibawa. Kan unik kawan. Tapi ya sudahlah Pak MKC, berarti Anda diberi kesempatan untuk bertobat tuntas di dalam sel. Itu saja yang bisa saya katakan ya. Dan kami hanya bisa mendoakan Pak MKC. Semoga Pak MKC sehat-sehat selalu karena kesaksianmu nanti bisa merubah dunia ini. Oh, merubah dunia. Enggak, merubah banyak orang. Itu maksud saya. Halo, ingin tahu, selamat malam. Hidupkan mikrofonnya, ingin tahu. Halo Bang, kedengaran ya? Ya, kedengaran. Silakan. Ya, miris sekali ya Bang ya, soal kasus MKC ini ya Bang ya. Tapi ini jadi pembelajaran juga buat kita semua bahwa jangan sok-sokan lah seperti kata abang saya. Paham sekali Bang yang abang sampaikan. Memang ketika terkait kasus kayak begini ada baiknya kita kooperatif ya kalau bahasa kerennya seperti begitu ya. Sehingga semuanya berjalan dengan baik dan hukuman juga tidak terlalu berat Bang ya. Saya pikir ini juga campur tangan pengacara juga yang mungkin terlalu ngoyo beserta dengan ya Pak Udin mungkin ya, mungkin seperti gitu terlalu ngoyo. Saya kan power hebat ya, bisa. Nah itu udah dikurung udah berapa bulan lebih ya, udah tebetnya ya, maksudnya tetap bahasanya udah di sel di penjara juga, mau bebas gimana? Nggak bebas kan? Berapa bulan, 2-3 bulan atau 1 hari dalam sel itu nggak bebas namanya. Seperti begitu Bang. Terkait dengan ini Bang, dengan diskusi semalam yang perlu kita cermati bahwa Alkitab kita atau Bible kita memang adalah firman Allah ya. Seperti kata Abang adalah firman Allah dan kisah manusia yang mengikutinya. Dan saya rasa itu tepat sekali Bang, karena memang di dalamnya memang Allah sendiri berfirman ya. Dan berbeda dengan mungkin yang lain ya, ada yang mungkin melalui katanya malaikat ya. Mungkin seperti begitu Bang. Dan kita perlu patut mensyukuri bahwa Tuhan sendiri yang turut campur tangan ya, melalui Roh Kudus ya, mengilhamkan kepada umatnya ya Bang. Dan yang saya mau tegaskan bahwa seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada yang tidak melalui Tuhan langsung Bang ya. Contoh kayak macam kita bisa buka di Kolose 2 ayat 18 Bang. Ini mungkin penutup dari saya Bang. Kolose 2 ayat 18 Bang. 2 ayat 18. Sabar ya. Kolose 2. Kolose. Sabar. Kita harus syukur ini memang sudah langsung ada ini barang ini nih di Alkitab kita. Saya sampai kaget ini minggu kemarin ada khotbah ayat di atas. Cuma pas Kolose berapa? 2? 2 ayat 18. Oke, aku bacakan ya 18-nya. Teringat dengan kata-kata Abang beberapa waktu yang lalu tentang malaikat di goa-goa lalu mengikuti ajaran setan ya. Ini mungkin perpanjangan dari ayat tersebut ya. Siap. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Iya Bang, ini mungkin seperti yang saya sampaikan ini ada kata beribadah kepada malaikat, lalu
yang pikirannya yang duniawi Bang, mungkin pikiran duniawi ini selangkangan kali Bang, mungkin. Iya Bang, jadi kita bersyukur sekali memang ini sudah ada dalam Alkitab kita atau kitab kita bahwa akan ada hal atau orang-orang yang seperti begini nantinya ke depan Bang. Mungkin itu saja Bang yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Oke, terima kasih ingin tahu ya. Kawan-kawan, ya begitulah kawan. Kalau 2 Petrus 2 ayat 4 itu kan gitu juga. Kalau di gua-gua itu ya begitulah, ada malaikat itu malaikat pendosa. Ternyata ada lagi ayat percaya kepada malaikat-malaikat juga ya kawan-kawan. Kawan-kawan, saya jadi kepikiran kawan. Ini sekarang saya bukakan dulu ya. Dulu betapa getolnya orang Paul Zhang, Pak Saifuddin dan lain-lain. Ini mengenai Napoleon. Sekarang apakah Napoleon sudah dapat sidang mengenai apanya itu ya terhadap CMKC? Saya nggak tahu nih kawannya. Ini simak video pengacara Napoleon tetap pernah menyatakan aniaya KC. Nah ini kawan. Yang saya takutkan ini beliau sudah ingkrah ya, kok nggak salah aku. Dimasukkan ke sel, nanti ketemu di sel kawan. Ada ucapan selamat datang lagi. Gini. Jadi kawan kalau bisa udahlah. Ya kita sudah masuk sel ya kebetulannya kita ketemu naas ya begitu ya. Tapi dulu kuliah menggebu-gebulah Saifuddin Ibrahim. Mereka bukan mau menolong MKC, jujur saja aku bilang enggak. Tetapi mereka mau mengambil keuntungan dari MKC, itu saja. Kalau mau menolong enggak begitu caranya. Sudah saya ingatkan berkali-kali, ini di mana kau berdiri? Enggak ada cerita. Karena kita minoritas ya. Itu haruslah seperti itu. Jadi minta maaf saja. Dan saya ingatkan minta maaf. Tidak usah dipaksakan. Wah tidak, kita harus begini. Tidak ada guna. Kalian tahu nggak apa kesaksian Saifuddin Ibrahim? Sampai sekarang tidak ada dimunculkan Saifuddin Ibrahim kesaksiannya di persidangan. Kata dia saksi yang meringankan. Coba aku lihat. Ini aku bilang orang-orang mulut manis, bibir licin ya. Karena mereka lama menjadi keledai. Jadi ketika mereka menjadi anak Tuhan, mereka kebingungan. Sifat keledai itu masih ada. Sehingga mereka nggak mengerti apa prinsip yang dikasih Tuhan. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati ya. Ini nggak ngerti kawan. Bahkan aku ajarkan berdiam dirilah. Apakah ada mereka berdiam diri? Enggak. Oke, malah ribut, malah bising. Ini. Sekarang aku share dulu sama kalian. Aku sudah ikuti Saifuddin Ibrahim ini. Ada kuliah kesaksian dia dituangkan dia dalam video ya. Ini. 10 tahun untuk MKC jasa tidak punya hati nurani. Loh kawan, hati nurani apa? Orang bela agama. Justru kalau kau melepaskan dia menurut dia loh ya. Itu justru yang bagaimana? Ini. Sidang MKC pembacaan tuntutan. Dapat berharap keadilan di negeri ini. Alah, banyak kali cerita Saifuddin Ibrahim ini. Dia bukan menolong MKC, tapi memanfaatkan MKC. Doa adalah datang ke hadapan Allah. Periksalah rohani Anda ini. Kalau dia bicara firman Tuhan gak laku kawan. Memang dia bukan posisinya di situ. Posisi dia itu ya mengais-ngais uang, melalui jual-jual MKC, jual-jual ini, murtadin dia ini. Debat murtadin persoalan ini. Nah ini ya, ini mana kayak ini. Coba kalian carikan. Saya belum temukan mana kesaksian Saifuddin Ibrahim di pengadilan. Biar kita tahu apakah betul dia meringankan MKC atau memberatkan. Kalau dia berbicara seperti waktu pernah dia buat videonya, waktu di BAP, dia bukan meringankan tapi memberatkan. Ya. Nah ini kawan. Kenapa saya bilang orang ini menjadi memberatkan? Ya terbukti saja 10 tahun tuntutan itu kan sudah memberatkan. Tidak ada yang meringankan MKC jadinya kawan. Nanti kalian cari lah ya. Aku udah cari nggak dapat aku kawan. Ya kita bisa boleh bilang apa. Nanti kalau aku buka-buka, aku gini-ginikan, nanti kalian bilang apa lagi. Wah sang debaters iri, sang debaters ini. Ya orang itu gagal kok, nggak ada yang bisa. Padahal Saifuddin udah tahu kok, udah pernah dia bilang. Apapun yang saya lakukan, pembelaan sia-sia. Maka saya membuat pengacara saya adalah Tuhan. Kan dia bilang Saifuddin.
Sehingga Saifuddin dijatuhi 4 tahun dan naik banding jadi 2 tahun. Sekarang dijerumuskannya MKC kawan. Dia sudah tahu itu. Tuntutan sekarang 10 tahun. Berapa tahun dan nanti dia dikurangi. Tak ada itu ujuk-ujuk dari 10 tahun jadi 5 bulan. Orang akan bertanya-tanya ada apa ini. Cobalah kalian pikirkan kawan. Orang yang sudah mengetahui tetapi dia berusaha bermanuver agar dia dihargai dunia ini. Kawan, Alkitab sudah menjelaskan tempat keadilan pun tidak terdapat pengadilan pun tidak terdapat keadilan. Di tempat pengadilan pun terdapat ketidakadilan. Masa kita susah sekali menerjemahkan itu kawannya. Jadi yang dilakukan Saifuddin bukan meringankan MKC, memberatkan kawan. Kalian aja yang merasa si Saifuddin ini hebat. Aku dulu berharap memang Saifuddin mengetahui kisah dia, dan itu memang udah aku bilang sama pengacara si Martin itu. Betul kalian datang ke Saifuddin biar dia menceritakan bagaimana pengalaman dia. Tetapi itulah liciknya Saifuddin, saya bilang. Harusnya dia tahu, dia sendiri berkata, nggak usah pakai pengacara-pengacara, ada videonya. Tuhan saja pengacaramu, selesai. Kan itu dibilang Saifuddin dulu. Tetapi mereka ini mau membuat sebuah proyek percontohan. Kalau ini lepas maka kita akan begini. Tidak bisa kawan. Tidak bisa. Sehingga apa? Dilama-lamakan sidang MKC. MKC sudah sampai berapa lama dia bersidang kawan. Kasihan. Sementara si Yaya Walo ini sudah selesai. Bahkan dia keluar. Jadi apa lagi yang mau kita bilangkan lagi kawan. Tidak tahu lagi aku membilangkannya. Tetapi tetap juga kita ucapkan terima kasih. Mereka sudah berupaya. Kenapa? Mereka ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ini loh harusnya yang dilakukan oleh pengadilan ini. Tetapi ya mereka sebenarnya sudah tahu itu. Saya yakin pengacara sudah tahu. Tetapi mereka ingin secara elegan. Kita kalah terhormat. Betul. Tetapi yang kasihannya MKC-nya. Kasihan kawannya. Tapi apa boleh buat lah. Tenang aja lah kalian, Tuhan pasti melindungi. Kalau si MKC memang dilindungi Tuhan, pasti akan dilindungi ya. Tidak akan kemana itu kawan. Percaya sajalah. Ya kawan-kawannya, ini ya. Terima kasih. Ntar ya kawan-kawannya. Kawan, hari ini saya harus banyak berterima kasih kepada beberapa orang. Kenapa saya harus banyak berterima kasih kepada beberapa orang? Hari ini sebenarnya saya pusing. Saya sudah pergi ke Penggadean, ingin menggadaikan harta benda saya. Karena proyek Anak Terang itu kan masih kekurangan dana lah ya. Hari Sabtu ini orang masih harus gajian. Tetapi puji Tuhan ada orang berdonasi ya. Ya 1 juta, 500 kan 1 juta. Jadi setiap bulan aku harus, setiap minggu gaji mereka itu 4,5 juta. Karena satu sakit sudah masuk, jadi kembali lagi 5,5 juta. Pusing juga kawan, pusing pala baby. Tetapi ya sudah, aku percaya bahwa Tuhan akan menolong dan mencukupkan semua ya kawan. Kalaupun tidak cukup ya terpaksa aku menggadaikan apa yang aku pilihkan dulu atau benda ya. Karena kalau dibilang penghasilan YouTube berapa sih ya? Bahkan sekarang setiap bulan 2 memang saya merosot jatuh ya. Paling dapatnya nanti hanya 5 juta sebulan, bulan 2 ini kawan. Tapi ya sudahlah, semuanya ku syukuri dan ku nikmati. Artinya kalau masih ada orang yang peduli, mereka masih memiliki kepercayaan kepada saya ya kawan-kawan ya. Dan itulah yang bisa saya telurkan kepada kalian. Saya pun ingin itu cepat selesai, tapi saya lihat kemampuan tukang-tukang di sini seperti itu, aku bisa apa? Kan begitu kawan. Mau ku paksa pun tidak mungkin ya. Jadi ya aku mudah-mudahan tukang kacanya sakit pula, demam. Di Duri ini sekarang banyak orang demam, batuk, pilek. Jadi aku jadi takut, aku udah mulai meriang-meriang ya. Apakah sudah sampai di sini corona Omikron itu? Mana aku belum vaksin lagi kawan ya. Tukang apanya itu sakit pula sekarang ya. Barangnya sudah datang, harusnya besok sudah mulai masuk. Aku doakan dia cepat sehat. Jangan sampai corona pula kawan ya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan ya. Mari kita sama-sama berdoa aja untuk Pak MKC. Kalau saya katakan hukumannya itu ya kawan-kawan ya, di bawah 5 tahun lah mungkin. Tetapi bukan itu permasalahannya kawan. Kita doakan dia biar sehat saja lah.
Ya, karena kesaksian dia itu kita butuhkan kawan di dunia ini. Bukan masalah pengadilan yang kita butuhkan. Sudahlah, kita semua udah tahu. Gak usah pala kau mau jadi pahlawan, mau jadi, udahlah. Pasti itu-itu aja itu. Makanya pernah kita bilang apa? Orang sekelas Ahok saja yang punya backing presiden. Sudahlah. Apalagi sekelas MKC nggak punya backing apa-apa. Hanya Tuhan saja penolong dia. Ya, kita doakan supaya Tuhan tetap bersama MKC. Agar dia tetap dilindungi Tuhan. Wah, iklan dulu aku ya pokoknya. Jangan lupa beriklan. Ya, nasib-nasiban. Terkadang aku pun jadi lama-lama jadi ada rasa-rasa apa ya, nggak yakin gitu loh terhadap apa yang kulakukan ini akan selesai. Tetapi ya bantu kalian aku dengan menguatkan aku ya. Kadang aku membuat gini-gini pun aku nggak yakin. Kalau orang udah berpikir, wah udah banyak yang masuk, enggak. Semenjak kasus MKC dulu, Yusuf Manubulu yang saya bilang rekeningnya harus dibuka itu, Paul Zhang sama Saifullah Ibrahim, itu semua sudah berubah kawan, tidak seperti dulu lagi. Ya aku harus terima konsekuensi itu, dan ya itu konsekuensi logis terhadap pembangkanganku. Aku membangkang, tetapi apa yang kuucapkan dulu sekarang terbukti. Sehingga aku dalam hal ini tidak pernah dipermalukan. Tuhan menjaga aku jangan sampai dipermalukan. Andai kata ingat dulu kan, wah ternyata Napoleon betul memukuli si MKC kan ya, sang debaters harus minta maaf sama Paul Zhang. Oh tidak, aku bilang. Aku lebih dulu tahu si MKC dipukuli daripada Paul Zhang. Tetapi aku tidak ribut seperti kalian, aku bilang kan. Kenapa? Semakin kau ribut, semakin susah dia. Karena itu ucapan selamat datang, biasa di penjara gitu kawan. Aku kawan-kawanku banyak penjara, aku tanya, ya begitu. Masih mending itu kawan. Ada lagi dimasukkan ke trap cell kan ya. Gelap gulita, dia sendiri situ berak situ, kencing situ, makan di situ. Bagaimana? Ya kalau nggak mau seperti itu ya, jangan buat kejahatan, itu aja nih kawan. Tetapi aku dulu dimaki-maki, ya nggak masalah. Orang meninggalkan aku, orang semua pergi, nggak masalah. Tetapi apa yang ku sampaikan dulu terbukti sekarang. Itu saja yang ku pegang. Dan aku bersyukur kepada Tuhan, aku tidak dipermalukan dalam hal ini. Tetapi andai kata MKC misalnya dihukum 5 bulan, aku juga tidak dipermalukan kawan. Pasti dia tidak melawan, itu aja intinya. Tidak ada orang tidak melawan terus dihukum tinggi, nggak ada itu. Bersikap baik, kan itu pengadilan pertimbangan daripada hakim kawan. Ini nggak ada minta maaf, nggak ada. Kok nggak salah terakhir minta maafnya nggak di depan. Terus dipaksakan oleh pengacaranya harus melawan, terus melawan. Nggak tahu dia menderita orang sana. Kalau aku kawan, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Cerdik saja kita. Ya Pak, ya kan aja. Gak usah pala panggil sampai 100 saksi. Udah 1 aja, 2 berakkan beringan sudah selesai sidang. Selesai, tap. Kan ada nanti banding. Oke, dibuat gini. Oh, karena kau begini-gini, oke. Jatuh putusan misalnya 5 tahun. Wah, terima kasih Pak. Kan enak kawan. Kalau sampai nanti disetujui hakim 10 tahun. Aduh, gak habis pikir aku 10 tahun di dalam sel kawan. Orang akan melupakan Pak MKC sampai dia keluar. Itu aja gue bilang. Pak Apollinaris Darmawan hanya 2 tahun kawan. Waktu pertama itu kalau salah oke. Ini 10 tahun. Waduh. Kalau dia ingat yang ku bilang dulu, bersabarlah Pak. Bapak, tahu kalian apa nasihatku sama MKC? Aku nggak takut Pak Rudi katanya. Asal aku di penjara, tolong kalian jenguk aku kan. Tolong kalian nafkahi aku, itulah kira-kira bahasa kasarnya. Jangan begitu Pak. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Tunggulah sampai Bapak bisa lewat corona ini, Bapak bisa keluar negeri. Sesampai di luar negeri, coba usahakan minta suaka atau apalah namanya gitu. Setelah itu Bapak di sana bebaslah melakukan apa. Udah ku ingatkan itu kawan. Gak sabar dia kalau memang mau seperti itu Bapak all out dalam dunia perdebatan ini. Lakukan itu, ku bilang. Ku ingatkan dulu itu kawan. Tetapi beliau gak mau. Ya sudah, itulah. Aduh, apa boleh buat ya. Kita doakan karena kesaksian beliau masih kita butuhkan kawan. Ya saya percaya gak sampai 10 tahun kok itu. Mudah-mudahan hanya 2 atau 3 tahun ya. Nanti potong masa tahanan, potong remisi,
potong, ya mudah-mudahan lah ya. Oke lah kawan-kawan, karena waktu kita sudah makin malam dan badanku agak nggak enak, apakah karena sering tidur malam nggak tahu ya. Sekarang mau usahakan dulu jam 10 aku tidur atau jam 9, tapi aku nggak mau dekat anakku dulu, takutku ada penyakitku jadi bisa ya menular. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih dulu saya ucapkan. Kita jumpa esok hari. Jangan lupa tonton video keduanya itu ya. Salam sang debaters.